Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh pioner dunia, Indonesia khususnya, tetap semangat untuk klik petirnya ya. Kalau masalah open minded, negara Cina tuh memang berusaha semaksimal mungkin agar Desember open minded. Tetapi mungkin ada hal-hal yang belum mengizinkan, makanya tertunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, bahas lagi Pi Network teman-teman ya. Ini dari kemarin sebetulnya saya pengen bahasnya gitu. Ini agak ya lucu teman-teman ya, lucu plus ya gimana ya. Kalau dari sudut pandang saya sih lucu gitu ya. Tapi mungkin dari sudut pandang core team, dari sudut pandang Nicholas, Cheng Diaofan dan ya core team dan koleganya gitu ya, itu mungkin gemes gitu ya sama pionir-pionir penambang petir itu. Kenapa? Karena kan kemarin juga sudah saya pernah bahasnya ya, Pi Network itu listing di beberapa exchange, ya bisa dikatakan exchange yang terkenal gitu ya. Ya meskipun ada ya di Indonesia itu nggak bisa diakses lah, harus pakai VPN. Contohnya xt.com gitu kan, itu kan ya harus pakai VPN gitu, nggak bisa lah diakses di Indonesia, kan diblokir Kominfo. Nah kemarin ya hampir 3 atau 4 harian lah gitu ya, para pionir itu kayak seolah-olah euforia gitu. Gini ya, lucu gitu ya. Banyak yang komen di video-video saya juga, wah lu sekarang nambang kan, sekarang kan udah listing. Waduh, mohon maaf gitu ya, mohon maaf banget ya, saya nggak nambang Pi Coin gitu kan, Pi Network enggak ya. Ya meskipun nantinya listing pun gitu, mainnet listing, insya Allah saya enggak gitu ya. Saya lebih suka kerja gitu ya, lebih suka kerja yang konvensional saja, usaha gitu ya, menyalurkan kreativitas gitu kan, kayak gitu. Saya bukan tipe orang yang pengen mendapatkan sesuatu itu dengan cara instan, bukan tipenya gitu saya itu. Nah, kalau yang di komentar di Facebook saya nggak screenshot ya, terlalu banyak itu teman-teman ya. Tapi rata-rata yang komennya itu di video saya yang dulu gitu, yang membahas Pi Networknya gitu. Padahal sampai sekarang kan saya bikin ya Pi Network yang baru gitu ya. Meskipun ya sering-seringnya baru kali ini gitu. Kalau dulu ya sesekali lah gitu. Nah di sini teman-teman ya ada informasi. Bukan informasi, ada postingan ya informasi juga sebetulnya. Nah di sini entah ini satir, entah ini sarkas, atau dari hati seorang pionir gitu ya. Di sini awok-awok gitu kan, 3 sampai 4 exchange sudah ada semua. Ayo kita awok-awok kaum pionir, kaum penyinyir gitu ya. Terus mana nih yang kemarin gembar-gembor, bacot-bacot yang gak jelas. Lihat kayak beginian palingan langsung diem melongo gitu kan. Tapi dia lupa gitu, dia tuh nggak ngebaca gitu. Ini kalau beneran ini postingannya dari hatinya gitu ya. Tapi kalau sarkas ya mungkin lucu juga ini. Itu kan ada di CoinMarketCap itu kan ada yang tulisan merah ya. Kenapa nggak dibaca itu ya? Diposting lagi nih gambarnya. Nah kayak gini juga, ini kan pada saat dia share ada hobbyextra.com. Nah pada saat saya cek rug pull juga gitu ya, turun juga harganya. Nah di sini di video sebelumnya juga sudah, tolong baca ini ya. Mungkin di video sebelumnya itu bahasa Inggris nih, saya translatekan di sini. Yang pasti kasih kotak biru ini ya, silakan baca sendiri ya. Aduh, ampun pionir itu ya lagi euforia, taunya kena prank nanti. Meskipun sebetulnya gitu yang disebut penyinyir, tukang nyinyir itu untuk siapa gitu kan. Kalau saya sih nggak ngerasa nyinyir gitu ya. Kan biasanya yang nyinyir itu ya, yang nyinyir nih, dia ngata-ngatain padahal dia nambang juga misal.
klik petir juga, tapi ngata-ngatain Pi Network gitu kan. Seolah-olah nggak kelihatan sebagai pionir. Ya, itu nyinyir gitu ya. Tapi kalau misal saya dan sebagian saya tahu ya di grup-grup masyarakat anti Ponzi, di grup MAP, grup MAP, Facebook, itu memang bukan pionir gitu ya. Memang bukan penambang petir gitu. Harusnya yang disebut nyinyir itu yang ngata-ngatain dan di belakangnya nambang gitu. Kalau saya bukan kriteria itu ya, saya nggak nambang, justru mencoba ingin menyadarkan gitu, menyadarkan para pionir-pionir. Masa udah 4 tahun masih dikibulin terus gitu ya. Mungkin mereka mikirnya wah nyinyir nih, padahal enggak gitu kan. Saya nggak nambang Picoin, tukang serok juga bukan gitu kan. Nah terus di sini kalau saya yang menyadarkan gitu ya, itu ya istilahnya banyak yang nggak ngedengerin juga ya maklum gitu ya, maklum. Tapi berkaitan dengan kemarin banyaknya exchange yang melisting ya, seolah-olah melisting ya, kayaknya itu cuma simulator gitu melisting kripto simulator gitu ya, lagi bercanda aja mungkin para exchange itu. Kalau saya yang ngingetin gitu, ya maklum wajar kalau banyak yang nggak dengerin gitu. Nah ini berkaitan dengan kemarin listing di exchange, itu kan core timnya sendiri loh yang ngingetin bahwa hati-hati itu bukan project Pi. Aduh, gitu ya. Core timnya sendiri, Nicholas dan core timnya gitu nggak didengerin gitu. Apakah Nicholas dan core tim disebut nyinyir juga? Karena ngingetin gitu. Misal contohnya seperti ini. Ini dari core team ya. Sekarang ada tuh bikin postingan atau nge-tweet gitu ya di Twitter ya. Nah, di sini informasinya ya. Pi ada di enclosed mainnet ya. Jadi masih mainnet tertutup kata core teamnya. Tanpa konektivitas eksternal yang diizinkan. Jaringan Pi tidak berafiliasi dengan dan belum mengotorisasi daftar pertukaran apapun ya. Ini kan jelas dari core timnya gitu, hai pionir. Daftar tersebut mungkin tidak beroperasi pada Pi nyata. Partisipasi dapat mengakibatkan kerugian, percaya hanya saluran Pi resmi. Ingat loh, core timnya tuh, lihat tuh, berpartisipasi dapat mengakibatkan kerugian gitu ya. Meskipun dicek kemarin di exchange itu belum bisa depo, belum bisa trading lah gitu, belum bisa diperdagangkan lah, belum bisa WD, belum bisa WD atau depo gitu kan. Nah di sini partisipasi dapat mengakibatkan kerugian. Nah sebelumnya ya, seperti di video saya sebelumnya juga sudah saya share ya. Di sini saya share lagi. Sebelumnya Cheng Diaofan, ibu negara pionir gitu ya. Ibu negara pionir juga sudah mengingatkan gitu. Nah, terus kalau yang dari Twitter gitu ya, Twitter core team atau ibu negara Cheng Diaofan, ibu negara Pi Network gitu kan. Itu maklum lah, mungkin kebanyakan pionir mainnya di Facebook doang gitu. Sebagian gitu, mungkin bukan sebagian, lebih banyak yang gak punya Twitter gitu ya. Lebih banyak yang ya cukup Facebook aja lah, nunggu info dari Cina gitu kan. Nah mungkin seperti itu, banyak yang gak punya Twitter mungkin, apalagi yang ya udur-udur ya, yang sepuh-sepuh mungkin apaan sih Twitter gitu kan. Udah aja di Facebook nunggu info dari Cina gitu kan, yang biasa sumbernya itu. Nah di sini ya kan kemarin di video sebelumnya juga sudah sering kali saya katakan, untuk pionir jangan termakan hoax gitu kan. Meskipun saya bukan pionir, selalu mengingatkan gitu, sambil sedikit-sedikit disisipkan untuk menyadarkan mereka juga gitu. Tapi ya mungkin sebagiannya disangka saya nyinyir gitu. Nah, Pi Network itu kan punya website ya. minepi.com ini ya. Sebetulnya ada di sana. Nah, kelihatan nih pionir-pionir jarang buka
website Pi Network gitu, bukannya Facebook doang, Pion News TV mungkin. Nunggunya info dari Cina gitu ya. Nah di sini jelas teman-teman ya. Nah di minepi.com nih, ini kan ada informasinya, teman-teman lihat sendiri. Pi ada mainnet tertutup ya. Jaringan Pi tidak berafiliasi, ya sama kayak yang di Twitter. Ini dari websitenya. Masa iya sih pengguna Pi Network ya, kalian itu pioneer, masa iya gak buka website gitu? Aduh, pantesan saya kasih tahu kayak ngomong sama tembok gitu. Ini sumbernya pabriknya langsung nih dari Kortim, informasinya langsung gak didengar gitu. Jangan-jangan Kortim juga disangka nyinyir nih. Waduh, Nicholas kena getahnya nih. Baru tahu ya Tuan Nicholas nih, begini nih kelakuan para pionir gitu. Jangankan saya gitu, jangankan youtuber lain yang mengingatkan. Tuan Nicholas saja ini nggak didengar sama Kortimnya ya. Oh, Tuan Nicholas sama Kortimnya nggak didengar gitu sama pionir ini. Nah di sini kan ada mainnya tertutup kan, udah jelas di sini. Keterangan lebih lanjut. Hubungi dokter gitu harusnya ya. Ini kan ada keterangan lebih lanjut ya. Ya, keterangan lebih lanjut hubungi dokter gitu, bukan dokter. Kadang ada yang nyebut dokter Nicholas. Sejak kapan Nicholas itu jadi dokter? Kalau dokter apa? Dokter bedah atau dokter gigi gitu. Beda ya dokter sama dokter. Nah ini kan dokter ya. Dokter, penulisan gelarnya D-nya besar gitu, dokter ini. Kalau dokter D sama R-nya kecil semua gitu. Terus di sini ternyata teman-teman ternyata di sini saya ngopi dulu nih. Saya sambil ngopi aja santai teman-teman ya, jangan terlalu serius kalau membahas Pi Network ya. Nah di sini ternyata teman-teman, Pion News TV ya bersama Tante Berli di sini itu juga ikut menyebarkan informasi itu ya. Pertama dari Wobi ya, dari Wobi nih 4 hari yang lalu ini ya, atau beberapa hari yang lalu lah. News Wobi Exchange ya, bisa cek langsung pengumuman dari komunitas tentang potensi peluncuran jaringan Pi Network. Memang di sini Kortimnya dicolek gitu, tapi kan tadi Kortimnya sendiri bilang enggak gitu kan, bukan mainnet ya, hati-hati katanya. Wobi akan menindaklanjuti ya, intinya kan ini sih copy paste gitu, informasi ini copy paste ya dari Pion News TV Tante Berli ini. Nah Wobi gitu kan. Terus ada lagi dari xt.com ya, news xt.com Exchange, Anda bisa cek langsung pengumuman xt.com tentang daftar Pi Network yang akan datang. Nah kalau cuma ini kan bukti bahwa kalian kalau nemu informasi dari Tante Berli itu kan nggak disaring sama Tante Berlinya. Tante Berli kan informan, harusnya bisa nyaring dong, bisa nyaring gitu ya, bisa menyaring informasi. Wah ini kayaknya bukan dari Kortim nih gitu kan, jangan di share gitu. Kalaupun di share harus ada kesimpulan gitu. Ini jangan di copy paste langsung share gitu ya. Nggak perlu di Cina kalau kayak gitu ya, nggak perlu tinggal di Cina, nggak perlu jadi TKW ke Cina ya, nggak perlu jadi TKW ke Cina, nggak perlu tinggal di Cina, nggak perlu sekarang berada di Cina ya, nggak perlu. Dari Gunung Halu pun bisa ini ya, ngasih info kayak gini dari Gunung Halu ya. Ada Gunung Halu tuh di Jawa Barat ya. Kalau ini dari dalam lautan pun bisa gitu, ngasih info kayak gini bisa ya. Ini kan bukti bahwa info yang didapat oleh Tante Berli melalui akun Facebooknya itu kan nggak disaring. Wah ada info nih, sebar gitu kan, nggak ada kesimpulan apapun gitu ya. Terus di sini memang ya, memang pada sekarang ini
ngasih info juga yang tadi dari Pi Network-nya, dari core team-nya. News lagi nih, news Pi Network. Anda bisa mengikuti saluran resminya di Twitter. Pi ada di ya ini baru ya. Saya ambilnya aja 6 jam yang lalu kemarin tapi gitu ya. Nah baru nih. Nah apa bedanya, coba perhatikan teman-teman. Apa bedanya info dari ini, kan info yang dia share ini info dari core team yang mungkin bisa dianggap benar lah gitu ya. Ini kan core team yang ngasih infonya. Jangan gitu kan tidak berpartisipasi dengan tidak berafiliasi dengan exchange luar gitu kan. Nah ini info dari Pi Network-nya, core team-nya di share sama Tante Berli. Nah perhatikan teman-teman, perhatikan ini info dari, nah saya bagi dua layarnya ya. Nah yang satu info dari Tante Berli yang benar-benar dari core team ya. Satunya lagi yang dari Huobi Exchange atau apa ya, xt.com ya. Teman-teman bisa lihat sendiri lah. Atau dari Huobi lah di sini. Cara ngasih informasinya teman-teman lihat. Cara ngasih informasinya. Yang dari Pi Network oke. Itu kan ditambah news gitu kan. Ditambah kata-kata sedikit. Itu kan sama kan. Itu kan aduh. Apa ya? Copy paste gitu. Copy paste teman-teman. Di sini ada kata-kata lain nggak? Ada kata-kata lain selain Anda bisa mengikuti saluran resminya di Twitter. Misal simpulkan kayak pionir hati-hati. Ini info resminya dari core team gitu. Ini kayak formalitas. Core team bikin informasi nih. Share lah gitu. Kayak formalitas kayak gitu aja. Harusnya kan disimpulkan, wah teman-teman pionir yang kemarin di exchange itu ternyata ngeprank gitu. Ternyata dikasih kata-kata sendiri, disimpulkan gitu harusnya ya. Kalau seperti ini kan sama dengan yang di Huobi gitu, news Huobi Exchange kan, webnya dicantumkan linknya, pengumuman ini kan copy paste semua. Berarti kan kesimpulannya apa? Tante Berli itu informannya kurang akurat gitu ya. Kalau jadi informan itu kurang akurat, gak bisa nyaring info gitu. Kalau benar Tante Berli informan keren di Pi Network gitu kan, harusnya gak turut nge-share yang berita dari listing exchange tersebut gitu ya, dari beberapa exchange tersebut gitu. Harusnya di akun Facebooknya nggak ada berita tersebut, nggak turut serta menyebarkan gitu. Oke lah, misal Tante Berli nggak nemu informasi gitu ya yang dari core team sebelumnya, kan lebih dulu beberapa exchange itu ngasih pengumuman gitu di tiap-tiap komunitasnya gitu. Huobi, Super X, terus xt.com dan lainnya gitu. Ada kalau nggak salah 4-5 lah gitu. Oke lah, Tante Berli belum mendapatkan informasi dari core team. Ya harusnya ya jangan gitu. Kalau Tante Berli pionir sejati, pasti informasinya nunggu dari core team. Bener gak? Kalau kalian gak suka dengan saya, tapi please yang satu ini netralkan hati kalian. Bener gak? Ya, kalau Tante Berli pionir sejati, informasinya harus dari core team semua. Jangan dari Cina gitu. Buat apa mengikuti informasi dari Cina? Dari yang di Cina juga kan pionir juga sama. Ya kalau gitu kan, kalau ada pionir di Indonesia kan banyak ya, di Indonesia foto-foto, video-video, kumpul-kumpul kan sama. Ya sama aja kayak yang di Cina kayak gitu. Ya, kan yang di Cina juga pionir. Emang di Cina ada foundernya? Kan nggak ada. Cheng Diaofan emang orang Cina tapi kan bersama Nicholas gitu kan. Ya. Harusnya seperti itu. Ya, harusnya Tante Berli itu kalau pionir sejati ya
nunggu informasi dari core team gitu ya, jangan asal ambil gitu kan. Nah seperti itu teman-temannya. Jadi itu bukti bahwa Tante Berli itu memang ngasih informasinya nemu kopes share, kebanyakan kayak gitu mungkin gitu ya, seperti tadi yang teman-teman lihat gitu. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman ya, saya bukan pionir, jadi saya nggak akan klik petir jeder. Aduh, maaf ya, nggak akan semangat klik petir jeder gitu, enggak ya.